Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dalam hal ini, tentu saja dia tidak bersalah, jawab sang hakim dengan tegas, membuat kelompok itu ternganga. Menyesal aku tidak membunuhmu saat itu, ucap pemuda itu dengan kesal. Menatap King Ruo dengan penuh kemarahan, yang langsung ditanggapi oleh King Ruo dengan seringai dingin. Justru aku yang sangat menyesal karena tidak membunuh kalian dari awal. Menatap ketiga pemuda tersebut dengan tajam. Kata-kata King Ruo membuat ketiga pemuda yang putus asa itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jangan kira karena berhasil menyentuh kami, kamu mengira bisa membunuh kami. Sungguh naif. Orang-orang seperti kalian memang tidak bisa diberi hati yang bahkan tidak pernah bisa belajar dari pengalaman. Yang mulia, segera tahan saja mereka. Jangan biarkan kemarahanku merusak reputasi kota Heian ini, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Tidak bisa belajar dari pengalaman. Bukankah itu kamu? Ucap pemuda itu mengejek, yang memang ingin memancing King Ruo agar menyerang mereka. Diam. Jika ingin bertarung, jangan di kota ini. Lakukan di kota kalian. Ucap sang hakim menghentikan perdebatan itu dengan kesal, membuat tempat itu menjadi hening. Tapi yang mulia, bagaimana dia bisa bebas begitu saja? Sedangkan kami, diam. Sang hakim lalu meminta prajurit membawa para tawanan pergi dari tempat itu. Sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Bocah tidak tahu diri. Aku Lie Renpo akan mencarimu. Camkan itu, ucapnya dengan kesal. King Ruo tersenyum santai. Lie Renpo, aku akan mengingat namamu. Bajingan, apakah kamu takut padaku? Takut, kamu terlalu melebih-lebihkan diri. Jika demikian, sebutkan namamu. Dengan kesal, tidak perlu, karena setelah ini, aku akan mendatangi klanmu dan meratakannya, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Membuat Lie Renpo tertawa, terbahak-bahak, tertawalah. Setelah ini kamu tidak akan pernah tertawa lagi, ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Pengecut, jangan hanya membual. Kultivator tingkat rendah sepertimu bisa seangkuh itu karena berada di kota ini. Tunggu di kota lain, kamu hanyalah semut di hadapanku, bahkan leluhurmu, aku tidak takut padanya. Kata-kata Lie Renpo membuat King Ruo tiba-tiba berhenti dengan memerah murka. Lie Renpo, hari ini adalah hari terakhirmu berbicara seperti itu. Melepaskan kekuatan petir abadi dan aura semi-abadi tingkat 8, bergerak menghampiri Lie Renpo yang terdiam mematung. Karena aku menghormati penguasa agung utara, maka aku tidak membunuhmu, tapi tidak dengan klanmu. Aku King Ruo, akan membuatmu menyaksikan bagaimana klan Lieren dihapuskan dari daratan ilahi ini. Plak, plak, tamparan keras King Ruo menghantam wajah Lie Renpo, hingga merobek wajahnya. Setelah melempar Lie Renpo, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, tanpa berkata sepatah kata pun. Sang hakim dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam, tanpa berani bertindak sedikit pun, menatap kepergian King Ruo yang meninggalkan tempat itu dengan ngeri. Sen Lieren yang malang, bukankah aku sudah meminta kalian untuk diam sebelumnya, ucap sang hakim menatap Lie Renpo yang terdiam dengan wajah pucat pasi, bahkan kelima pemuda yang membantu Lie Renpo dan rombongannya terdiam dengan membasahi diri dengan keringat. Sesemi abadi tingkat 8, ucap beberapa prajurit yang berjaga, menatap Lie Renpo yang masih memegang wajahnya yang robek terkena sambaran petir. Menyesali diri pun tak ada gunanya. Bahkan jika kamu bunuh diri di hadapannya, ucap sang hakim, sambil meminta prajurit menyeret Lie Renpo dan rombongannya meninggalkan tempat itu. Untuk kalian semua, jangan sampai ada orang lain tahu peristiwa hari ini. Karena sosok yang kita lihat sebelumnya, adalah berasal dari klan yang mengerikan.
Bahkan penguasa agung sangat menghormati mereka, ucap sang hakim dengan tegas. Baik yang mulia. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak meninggalkan kawasan istana kota Heian, bergerak menuju penginapan Huabing. Sambil bergerak menuju penginapan, King Ruo juga mengabari Long Chen dan rombongannya untuk segera kembali ke penginapan. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba di penginapan dan beristirahat di dalam ruangannya, menenangkan kemarahan yang masih belum reda. Tidak lama kemudian, Long Yuwei dan rombongannya tiba di dalam ruangan. Penguasa, maaf membuat Anda menunggu, ucap mereka dengan hormat. Beristirahatlah, aku juga baru tiba, ucap King Ruo dengan ramah, sambil meminta Long Chen dan rombongannya kembali ke dalam dunia jiwa. Baik penguasa. Setelah Long Yuwei dan rombongannya kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan ruangannya, bergerak menuju gerbang teleportasi kota Heian. Di dalam dunia jiwa, sepertinya penguasa sedang murka, ucap Long Yuwei dengan wajah serius. Benar, tapi siapa yang begitu berani memancing kemarahannya? Tanya Long Fu. Saudara, aku juga tidak tahu. Semoga saja penguasa tidak mengamuk di kota ini, ucap Long Yuwei dengan serius. Sebaiknya kita bersiap saja, ucap Long Chen. Di aula kehakiman. Tidak lama kemudian setelah King Ruo meninggalkan tempat itu, tiba-tiba 5 sosok berjubah emas dengan senjata lengkap muncul di tempat itu. Jenderal Heian Tiandu, ucap sang hakim dengan hormat. Yang mulia Faguan Hao, aku mendapat perintah dari pangeran untuk menangkap sosok yang melepaskan kekuatan di aula ini sebelumnya. Sang hakim terdiam sesaat, lalu menatap Heian Tiandu yang sedang menunggu jawaban. Jenderal besar, sosok itu sudah pergi. Kebetulan jenderal datang, aku juga ingin membicarakan masalah ini, ucap Faguan Hao dengan wajah serius. Heian Tiandu yang penasaran dengan jawaban Faguan Hao, menganggukkan kepalanya. Silakan yang mulia, ucapnya dengan hormat. Jenderal, sosok itu berasal dari klan kuno. Dari awal kedatangannya ke kota ini memang untuk beristirahat, tetapi orang-orang dari Sen Lieren terus memprovokasinya, ucap Faguan Hao menjelaskan situasi yang terjadi di dalam ruangan itu dengan detail, hingga menyebutkan kemarahan King Ruo yang akan menghancurkan klan Sen Lieren. Penjelasan Faguan Hao membuat Heian Tiandu dan keempat sosok jenderal berjubah emas itu panik. Ini harus segera dihentikan. Karena bagaimanapun juga Sen Lieren berada di bawah perlindungan utama penguasa agung. Yang mulia, aku harus segera melaporkan ini pada Yang Agung. Kalian tahan Tuan Muda King Ruo di gerbang teleportasi kota dan bawa dia di kediamanku. Ucap Heian Tiandu pada keempat sosok berjubah emas lainnya, lalu meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian setelah Heian Tiandu pergi, keempat sosok berjubah emas itu juga meninggalkan ruangan. Semoga saja tidak terlambat, ucap Faguan Hao lalu bergerak menyusul keempat jenderal tersebut. Di tempat lain, King Ruo dengan tenang terus melangkahkan kakinya menuju gerbang teleportasi kota. Di dalam pikirannya, berkecamuk strategi yang akan digunakan untuk menghancurkan klan tersebut. Apakah aku perlu meminta bantuan King Yan, tetapi dengan bantuan Yuwei dan yang lainnya, aku rasa sudah cukup terus membatin, hingga akhirnya tiba di gerbang teleportasi kota. Tuan Muda, ucap Faguan Hao dengan hormat yang sudah berada di tempat itu menyambut kedatangannya dengan hormat. Yang mulia, ucap King Ruo dengan hormat, sambil menatap empat sosok berjubah emas, yang ada di sisi Faguan Hao. Jenderal, ucap King Ruo, menyapa rombongan itu dengan ramah. Tuan, aku Heian Si dan mereka Jenderal Mo, Jenderal Rong dan Jenderal Tu. Kami diminta oleh Jenderal Besar Heian Tiandu untuk membawa Anda ke istana kediamannya, ucap Heian Si. Memperkenalkan diri pada King Ruo dengan ramah sambil menjelaskan tujuan mereka. King Ruo terdiam sesaat. Tuan Muda, kami mohon, ucap Faguan Hao. Baik, ucap King Ruo menganggukkan kepalanya. Mari Tuan Muda, ucap Heian Si, bergerak membawa King Ruo dan rombongannya menuju istana kediaman Heian Tiandu yang berada di kota utama. Sus, sosok mereka melesat ke atas langit kota.
Setelah terbang di atas langit kota Heian, King Ruo akhirnya dapat melihat hamparan kota Heian yang sangat luas. Sangat besar, ucapnya berdecak takjub sambil terus bergerak menuju gunung batu raksasa yang mengambang, sebagai kediaman para petinggi kota Heian. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba, dan mendarat di halaman istana kediaman Heian Tiandu. Tuan Muda King Ruo, selamat datang di kota utama Sen Heian, ucap Heian Si dengan hormat, lalu membawa King Ruo memasuki istana megah kediaman jenderal utama tersebut. King Ruo memasuki istana kediaman jenderal utama kota Heian itu dengan tenang, diikuti oleh Heian Si, Faguan Hao dan rombongannya. Silakan Tuan Muda, ucap Heian Si mempersilakan King Ruo duduk pada kursi kehormatan. Terima kasih, ucap King Ruo dengan santai. Kehadiran aura emas yang menenangkan di tempat itu membuat pikirannya sedikit tenang. Tidak lama kemudian, beberapa pelayan memasuki ruangan dan menghidangkan makanan dan minuman pada semua orang. Silakan Tuan Muda, ucap Heian Si sekali lagi. Terima kasih, ucap King Ruo menyesap minumannya dengan santai. Tuan Muda, Jenderal Besar sedang ada sedikit urusan dan meminta kami untuk menemani Anda, ucap Faguan Hao menjelaskan situasi mereka dengan hormat, yang menanggapi oleh King Ruo dengan santai. Tidak lama kemudian pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba Heian Tiandu bersama seorang pemuda berjubah emas bergambar naga, denah kultivasi semi-abadi tingkat 5 memasuki ruangan, membuat Heian Si dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu berlutut dengan hormat. Hormat pada penguasa muda kedua, Yang Agung Yuzong, dan Jenderal Besar Tiandu, ucap mereka dengan hikmat. Penguasa muda, Jenderal, ucap King Ruo berdiri dari kursinya, menyambut kedatangan dua sosok itu sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan Muda King Ruo, selamat datang di kota Heian. Aku Heian Yuzong, mewakili ayahanda dan kakak penguasa muda Heian Sima yang tidak dapat hadir. Memohon maaf atas ketidaknyamanan yang telah Tuan Muda alami sebelumnya. Menangkupkan tangannya dengan hormat, sambil mempersilakan King Ruo duduk kembali. Penguasa muda, ini hanya salah paham saja, ucap King Ruo dengan tenang dan ramah. Tindakan King Ruo yang terlihat begitu tenang dan santai, membuat Heian Yuzong dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu merasa sedikit tenang. Tuan Muda, sebelumnya aku telah mendapatkan laporan dari Jenderal Tiandu, bahwa Tuan Muda sangat terganggu oleh tindakan Lieren Po dan rombongannya. Apakah benar demikian? Tanya Heian Yuzong. King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil tersenyum santai. Lalu apakah benar Tuan Muda akan menyerang klan Lieren? Tanya Heian Yuzong dengan sikap berhati-hati. Karena aku telah berkata akan memberi mereka pelajaran, maka aku akan tetap melakukannya, jawab King Ruo dengan tenang. Jawaban tegas King Ruo membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Tuan Muda, apakah ini tidak bisa dibicarakan lagi, ucap Heian Tiandu. Jika aku tidak melakukannya, maka bagaimana aku menjelaskan hal ini pada petinggi klan, ucap King Ruo yang akhirnya memahami tujuan mereka mengundangnya ke tempat itu. Jawaban King Ruo sekali lagi membuat tempat itu menjadi senyap. Tuan Muda, ini adalah kesalahan kami yang tidak bisa mengatur perilaku mereka, tetapi bagaimanapun juga, Sen Lieren adalah pilar dari Kekaisaran Agung Utara ini, ucap Heian Yuzong dengan berhati-hati. Penguasa muda, tidak ada seorang pun yang mampu mengatur perilaku orang lain, tetapi mereka sendirilah yang membatasi tindakan mereka dengan berperilaku sepantasnya. Aku tahu mereka juga bagian dari Kekaisaran Agung Utara. Tapi apakah aku akan mendiamkan mereka begitu saja? Heian Yuzong yang tidak bisa berkata-kata itu hanya bisa menggelengkan kepala. Aku telah memberikan mereka toleransi yang cukup, namun mereka semakin kurang ajar. Masalah utamanya adalah sikapnya yang begitu berani menantang leluhurku. Lagi pula jika hal itu terjadi pada kalian, apakah kalian bisa memakluminya? Tuan Muda, ini adalah tindakan individu. Mohon Tuan Muda tidak menenggelamkan anggota klan lainnya. Lagi pula, jika Tuan Muda tidak menyamar maka... Heian Yuzong tiba-tiba menghentikan kata-katanya, saat melihat Heian Tiandu tiba-tiba memberi tanda padanya. Penguasa muda,
jaga lisan, ucapnya dengan serius saat wajah King Ruo yang ramah tiba-tiba menjadi dingin. Apakah kalian tahu bagaimana kami memperlakukan mereka yang begitu kurang ajar pada kami? Sudah aku katakan sebelumnya bahwa aku sudah memberikan mereka toleransi yang cukup. Penguasa muda, apakah Anda menghormatiku saat ini karena aku berasal dari klan King? Dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. Tuan muda, mohon maaf atas kelancanganku, tapi bagaimana jika aku bukan dari klan King? Apakah kalian juga akan turun tangan? Kami Shen Guoshi King selalu diajarkan untuk menghargai dan menghormati siapapun tanpa memandang status orang lain. Jika alasannya karena aku menyamar, itu karena aku tidak ingin orang lain menghormatiku karena aku berasal dari klan King. Aku telah menoleransi tindakan Lie Renpo hingga beberapa kali, tetapi dia semakin besar kepala. Terlebih lagi dengan dukungan kalian yang ingin menangani masalah ini. Kata-kata tajam King Ruo yang menyudutkannya membuat wajah Heian Yuzong dan rombongannya merah padam. Bahkan Heian Tiandu meremas tangannya, "Jenderal, jangan gegabah. Kita baru melihat satu orang, jika mereka ada puluhan orang, maka kota ini akan benar-benar kacau, karena sepertinya dia tidak takut mengobarkan perang besar di kota ini. Usianya masih begitu muda tetapi sudah berada di tingkat 8, lalu bagaimana dengan para tetua mereka? Pahami hal itu," ucap Faguan Hao berbicara pada para jenderal dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu melalui telepati. "Terima kasih yang mulia," ucap Heian Tiandu dan rombongannya tersadar dari kemarahannya. "Penguasa muda, jika kekacauan ini benar-benar terjadi, maka ini akan merusak reputasi Kekaisaran Agung Utara," ucap Faguan Hao menasehati. King Ruo terdiam dengan sorot mata dingin, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu yang tampak sedang menahan emosinya. "Tuan muda, atas nama Penguasa Agung Utara, Heian Changwu, aku Heian Yuzong memohon agar Tuan muda tidak melanjutkan masalah ini," dengan wajah serius. King Ruo terdiam dengan pikirannya yang sedang menimbang keputusan tersebut. Yang menang akan menjadi arang, dan yang kalah akan menjadi abu, bantinnya. Sambil mendesah panjang, "Sebagai hormatku, aku akan menyerahkan masalah ini pada kalian. Tapi tidak untuk lain kali," ucapnya dengan tegas. Kata-kata King Ruo membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu dapat bernafas dengan lega. "Terima kasih, Tuan muda," ucap Heian Tiandu dengan wajah gembira. "Terima kasih Tuan muda. Aku Heian Yuzong akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini," ucapnya dengan hormat. "Terima kasih," ucap King Ruo sambil berdiri dari kursinya. "Tuan muda, apakah?" "Penguasa muda, karena masalah ini sudah selesai, maka aku undur diri," ucap King Ruo dengan hormat. Heian Yuzong yang memahami sikap King Ruo yang tidak ingin berbasa-basi itu, lalu berdiri dari kursinya, menghampiri King Ruo. "Tuan muda King Ruo, sekali lagi terima kasih. Aku akan mengingat kebaikan Anda ini." Dengan sikap hormat sambil memberi cincin penyimpanan pada King Ruo. "Penguasa muda, ini adalah permohonan maaf dan ucapan terima kasihku. Mohon Tuan muda menerima," ucapnya memaksa. King Ruo yang tidak ingin mendramatisir suasana di tempat itu menganggukkan kepalanya, lalu menyimpan cincin tersebut dan memberikan cincin penyimpanan lainnya pada Heian Yuzong. "Mohon penguasa muda juga tidak menolak," ucapnya dengan ramah. Heian Yuzong yang tidak ingin membuat King Ruo tersinggung, lalu menerima cincin penyimpanan tersebut. "Tuan muda, sekali lagi terima kasih." Dengan hormat. "Pangeran, para jenderal, maaf tidak bisa berlama-lama, karena aku akan melanjutkan perjalananku. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini." Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Tuan muda, seharusnya kami yang berterima kasih dan meminta maaf," ucap Heian Tiandu dengan hormat. "Tuan muda, mari," ucap Heian Yuzong lalu membawa King Ruo menuju gerbang teleportasi khusus yang ada di kota utama. Sus, sosok mereka seperti kilatan cahaya, bergerak menuju pusat kota. "Keindahan kota ini benar-benar luar biasa," ucapnya membatin takjub.
Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di gerbang teleportasi kota. Penguasa muda, ucap semua orang yang ada di tempat itu berlutut, menyambut kedatangan Heian Yuzong dan King Ruo dengan hormat. Tetua, Tuan Muda Ruo akan menggunakan gerbang teleportasi utama, ucapnya menyampaikan tujuan kedatangan mereka pada prajurit tersebut. Baik penguasa muda, dengan hormat, Tuan Muda, senang berkenalan dengan Anda. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi, ucap Heian Yuzong dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sekali lagi terima kasih, penguasa muda, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat. Lalu menghampiri prajurit yang berjaga. Tetua, gerbang es hitam, ucap King Ruo dengan tenang. Kata-kata King Ruo membuat semua orang yang ada di tempat itu begitu terkejut. Bahkan membuat Heian Yuzong ternganga. Tetua, aku ingin pergi ke gerbang es hitam, ucap King Ruo mengulangi kata-katanya. Baik tuan, jawab tetua itu terbata. Menatap Heian Yuzong yang masih terkejut. Penguasa muda, apakah boleh? Tanya tetua tersebut berbicara melalui telepati. Lakukan saja, tetapi jangan langsung di wilayah terlarang itu. Baik penguasa muda, kami mengerti, lalu mulai membuat segel tangan dan mengaktifkan gerbang teleportasi tersebut. Sus! Dua pilar raksasa giok hitam keemasan itu bergetar, memunculkan pusaran angin hitam keemasan dengan lembut. Tuan muda, ucap tetua tersebut dengan hormat. Tetua, penguasa muda, terima kasih, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu memasuki pusaran angin hitam kemasan tersebut dan lenyap di dalamnya. Sosok King Ruo lenyap dari pandangan semua orang. Penguasa muda, siapa dia sebenarnya? Tanya salah satu tetua dengan wajah serius. Tetua, dia adalah salah satu tuan muda dari klan King, jawab Heian Yuzong dengan tubuh bergidik. Penguasa muda, apa yang ingin dia lakukan di tempat terlarang itu? Tetua, aku juga tidak tahu, jawab Heian Yuzong menggelengkan kepalanya. Pergi seorang diri tanpa pengawalan ke tempat terlarang, benar-benar konyol, ucap tetua itu menggelengkan kepalanya. Tetua, jangan tertipu. Dia sudah berada di tingkat 8, ucap Heian Yuzong menjelaskan, membuat para tetua itu terdiam. Tidak heran dia begitu berani. Walaupun demikian, pergi ke tempat itu hanya akan mengantar nyawa. Tingkat penyamarannya begitu sempurna. Jika sosok usil bertemu dengannya, maka orang itu akan benar-benar menemukan masalah, ucap tetua yang lain menanggapi. Membuat Heian Yuzong tersenyum masam. Tetua benar, oleh sebab itu, kita harus berhati-hati pada semua orang, ucap Heian Yuzong lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo dengan tenang membiarkan dirinya terus bergerak, terbawa arus waktu yang mengantarkannya menuju gerbang es hitam. Apakah gerbang es hitam itu benar-benar menakutkan? Batinnya, mengingat reaksi wajah Heian Yuzong dan para tetua yang tampak begitu ketakutan sebelumnya. Di tempat lain, Heian Yuzong akhirnya tiba di istana kediaman Heian Tiandu, menemui mereka yang masih berada di tempat itu. Penguasa muda, ucap mereka menyambut kedatangannya dengan hormat. Setelah duduk pada kursi utama, Heian Yuzong langsung menyesap minumannya. Membasahi kerongkongannya yang terasa begitu kering. Benar-benar sosok yang menakutkan, ucapnya. Maksud penguasa muda, gerbang es hitam, jawabnya singkat lalu menyesap minumannya sekali lagi. Maksud penguasa muda, Tuan King Ruo. Tanya Heian Tiandu. Benar, ternyata tujuannya ke kota Heian, ingin menggunakan gerbang teleportasi kota menuju gerbang es hitam, ucap Heian Yuzong menggelengkan kepalanya. Menatap Heian Tiandu dan rombongannya yang tampak begitu terkejut. Aku sendiri, tanpa pasukan tidak akan berani mendatangi tempat itu, ucap Heian Tiandu sambil menggelengkan kepalanya. Benar-benar pemberani, ucap Faguan Hao. Jika penguasa muda tidak memohon sebelumnya, mungkin kita akan benar-benar berada dalam masalah besar. Ucap Heian Si. Aku sangat penasaran dengan pemberian tuan muda klan kuno itu, ucap Heian Yuzong, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Ruo sebelumnya.
Buah bodi, ucapnya takjub, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu begitu penasaran. Sus, 6 buah bodi muncul di hadapan mereka. Ini benar-benar buah bodi, ucap Faguan Hao dengan takjub. Benar, ini buah bodi yang telah berevolusi, ucap Heian Tiandu yang tidak kalah terkejutnya. Penguasa muda, bukankah buah ini sudah lama hilang, ucap Heian Si. Heian Yuzong menganggukkan kepalanya. Benar-benar tuan muda dari klan kuno. Jenderal Si, bagikan pada yang lain, ucap Heian Yuzong, mengejutkan mereka. Tapi pangeran, tenanglah, masih ada 4 butir lagi untukku, ucapnya tersenyum bahagia. Benarkah, ucap Heian Si dengan wajah serius, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu begitu senang. Ternyata orang-orang dari klan kuno benar-benar kaya. Tidak heran di usia muda dia sudah menjadi semi-abadi tingkat 8, ucap Faguan Hao. Itulah alasannya leluhur melarang kita untuk berurusan dengan orang-orang dari klan kuno. Mereka terbiasa dengan kehidupan sederhana tetapi memiliki kekuatan yang menakutkan, ucap Heian Yuzong dengan serius. Penguasa muda, benar, ucap Heian Tiandu. Tidak lama kemudian setelah Heian Si selesai membagikan buah bodi itu, Heian Yuzong lalu memulai pembicaraan penting mereka. Jenderal, mari kita lanjutkan pembicaraan mengenai tindakan yang akan kita lakukan pada klan Sen Lieren, ucap Heian Yuzong dengan serius. Baik, jawab mereka dengan hormat. Di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo dengan tenang terus bergerak membiarkan dirinya terbawa arus waktu. Kekuatan lorong dimensi ruang dan waktu ini sama dengan gerbang teleportasi yang dimiliki oleh Kekaisaran Langit, batinnya takjub, sehingga membuatnya merasa lebih tenang. Di tempat lain, di atas langit rantai pegunungan Yin, kilatan cahaya keemasan yang terus melesat dengan kecepatan tinggi itu, tiba-tiba bergerak dengan perlahan, lalu berhenti dan turun ke tempat lapang yang ada di puncak gunung itu. Saudara Husan, kita singgah dulu, ucap Liong Hei. Baik, lagi pula kita juga perlu beristirahat untuk memulihkan kekuatan, jawab Husan sambil mengeluarkan lencana giok jiwa. Apakah saudara ingin mengabari penguasa? Tanya Yu Jieru. Benar, karena kita sudah berada di tempat ini, itu berarti kita sudah memasuki kawasan selatan, jawab Husan sambil mengirim pesan jiwa pada King Ruo. Akhirnya kita tiba di wilayah selatan, ucap Tu Hai dengan gembira. Semoga penguasa dapat menyusul kita, ucap Tian Feng. Saudara sekalian, sebaiknya kita segera memulihkan diri, karena kita tidak boleh berlama-lama di tempat ini, ucap Yu Jieru. Baik, jawab Tian Feng dan rombongannya, lalu mulai menyerap kristal jiwa abadi dengan ekstrim. Di tempat lain, di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo yang terus bergerak dengan tenang tiba-tiba merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Semoga bukan berita buruk, ucapnya yang tidak bisa memeriksa lencana giok jiwa yang bergetar di dalam cincin penyimpanannya tersebut, berharap untuk segera dapat tiba di tempat tujuannya. 2 hari kemudian, menjelang sore, King Ruo melihat cahaya putih di ujung lorong yang menghisapnya dengan ekstrim. Akhirnya, ucapnya senang. Sus, sosoknya muncul di atas puncak gunung es raksasa berkabut gelap. Sus, sosok Long Chen muncul di sisi King Ruo. Penguasa, ucapnya dengan hormat sambil mengedarkan pandangannya yang terhalang kabut gelap itu dengan sikap siaga. Kita telah tiba di kawasan gerbang es hitam, ucap King Ruo sambil melepaskan kesadaran dewanya memeriksa tempat itu. Penguasa, sebaiknya kita pergi dulu. Dengan wajah serius. Baik, jawab King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sus, sosok mereka bergerak meninggalkan puncak gunung es berkabut hitam tersebut. Long Chen, apakah Jin Sun dan rombongannya sudah keluar dari latihan tertutup mereka? Tanya King Ruo sambil terus bergerak meninggalkan kawasan puncak gunung es raksasa tersebut. Belum penguasa, jawab Long Chen yang bergerak mendahului King Ruo dengan sikap waspada. Long Chen, apakah kamu merasakan sesuatu? Benar penguasa, aku merasakan ada beberapa sosok sedang mengawasi pergerakan kita.
sambil terus bergerak perlahan dengan waspada. Mungkin mereka penjaga tempat ini, ucap King Ruo sambil terus bergerak dengan tenang. 5 kilometer kemudian, mereka mulai dapat melihat pohon-pohon raksasa yang membeku seperti besi. Kawasan gunung ini ternyata cukup menakutkan, ucap Long Chen, saat membayangkan dirinya bergerak dengan cepat lalu menabrak pohon-pohon raksasa tersebut. 10 kilometer kemudian, mereka akhirnya benar-benar keluar dari kawasan gunung es tersebut. Penguasa, sepertinya sosok yang mengawasi kita sebelumnya telah pergi. Benar, ucap King Ruo sambil mencari tempat untuk beristirahat. Setelah bergerak sepanjang waktu mereka akhirnya dapat melihat kawasan hijau, dengan aliran sungai hitam yang dihiasi gunung-gunung batu raksasa, yang terlihat seperti ditaburkan dari langit. Penguasa, di sana, ucap Long Chen menunjuk ke arah gua yang tidak jauh dari sungai hitam yang mengalir dengan deras tersebut. Baik, jawab King Ruo sambil bergerak mendekati gua kecil tersebut. Sus, mereka berdua lalu mendarat di depan mulut gua. Sepertinya tempat ini cukup aman, ucap Long Chen sambil melepaskan kesadaran dewanya, memeriksa tempat itu dengan tenang. Sepertinya demikian ucap King Ruo, lalu memasuki gua kecil itu dengan tenang. 15 meter kemudian, Long Chen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Penguasa, sepertinya ucapnya dengan ragu, menatap King Ruo dengan serius. Sepertinya ada seseorang yang berada di dalam gua ini. Benar, karena dinding batu ini terbentuk dari segel formasi. Tapi penguasa, apakah ini tidak akan menjadi masalah? Tanya Long Chen sambil terus memeriksa dinding batu yang menutup lorong gua tersebut. Beristirahatlah, ucap King Ruo dengan santai, lalu mengambil sikap duduk. Baik penguasa, mempersilakan King Ruo untuk beristirahat, sedangkan dirinya berjaga di tempat itu. Di atas puncak gunung es hitam, di dalam kabut gelap, 5 sosok lebah emas sebesar ibu jari tangan orang dewasa, yang merupakan serangga buas semi-abadi tingkat 3 dan tingkat 4 sedang berbincang-bincang santai. Saudara, apa yang harus kita lakukan pada dewa bodoh dan naga perak itu? Biarkan saja. Makhluk lemah seperti mereka bukanlah ancaman. Namun aku ingin melihat, apa yang ingin mereka lakukan di tempat ini. Itu berarti kita tidak akan melaporkan kedatangan mereka. Sepertinya demikian, karena hanya akan membuat jenderal marah. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Saudara berdua, pergi dan awasi pergerakan mereka, kami akan tetap berjaga di tempat ini, ucap pemimpin kelompok tersebut. Baik saudara, lalu bergerak meninggalkan puncak gunung berkabut gelap tersebut. Di tempat lain, di dalam gua, King Ruo dan Long Chen yang beristirahat di dalam gua itu tiba-tiba merasakan kehadiran 2 aura emas yang bergerak memasuki gua tersebut. Penguasa, aku sudah dapat melihat sosok itu, ucap Long Chen berbicara melalui telepati pada King Ruo yang tampak tenang. Biarkan saja. Tetap bersikap seolah-olah kita tidak mengetahui kedatangan mereka, ucap King Ruo. Baik penguasa, ucap Long Chen dengan hormat. 10 meter dari tempat King Ruo dan Long Chen beristirahat, 2 ekor lebah emas yang hinggap di langit-langit lorong gua, mengawasi mereka dengan santai. Saudara, lihatlah, mereka berdua bahkan tidak menyadari kedatangan kita. Benar, tapi aku begitu heran dengan keberanian mereka. Maksud saudara, lihatlah, mereka hanyalah kultivator kaisar dewa tingkat rendah, tetapi sudah berani datang ke tempat ini. Saudara benar, apakah itu berarti mereka sedang menyamar? Saudara, satu-satunya cara untuk memastikan kekuatan sejati mereka adalah dengan menyerangnya. Saudara benar, tapi kita dilarang mengganggu mereka sebelum kita benar-benar mengetahui tujuan kedatangannya ke tempat ini. Baiklah. Kita awasi saja dulu, sambil beristirahat santai di tempat itu. Di hadapan kedua lebah emas, King Ruo dan Long Chen duduk dengan tenang menyerap kristal jiwa abadi, berpura-pura tidak mengetahui keberadaan kedua lebah emas yang sedang mengawasinya. Menjelang tengah malam, King Ruo akhirnya selesai memulihkan diri, lalu mengeluarkan lencana giok jiwa dari dalam cincin penyimpanannya. Akhirnya, ucap King Ruo senang. Penguasa, ada apa?
Husan dan yang lainnya telah tiba, ucap King Ruo, menjelaskan sosok Husan dan rombongannya yang ditugaskan untuk mendahuluinya ke wilayah selatan. Long Chen yang tidak sempat bertemu dengan Husan dan rombongannya menganggukkan kepala, menyimak penjelasan King Ruo dengan seksama. Lalu kemana tujuan mereka? Tanya Long Chen dengan penasaran. Kota Semi Angin Selatan, jawab King Ruo menjelaskan. Tempat itu masih sangat jauh, karena jarak rantai pegunungan Yin dengan kota itu masih ratusan ribu kilometer, ucap Long Chen. Setidaknya mereka sudah tiba di wilayah selatan, ucap King Ruo senang. Penguasa, ucap Long Chen ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Di kota Heian sebelumnya, apa yang telah terjadi? King Ruo tersenyum kecut, lalu menjelaskan situasi yang terjadi padanya di kota ini dengan detail. Mulai dari kemunculan Lie Renpo dan rombongannya, hingga berada di kota utama Heian. Hais, orang-orang Shen Lieren itu benar-benar keterlaluan. Tapi apakah penguasa yakin pada Heian Yuzong akan menyelesaikan masalah itu? Tentu saja, jawab King Ruo sambil mengeluarkan cincin penyimpanan yang diberikan oleh Heian Yuzong sebelumnya. Ternyata mereka mengganti semua kerugianku hingga 5 kali lipat, ucap King Ruo lalu menyimpan cincin penyimpanan itu kembali. Dari jauh, kedua lebah emas yang sedang mengawasi mereka, ikut menyimak perbincangan King Ruo dan Long Chen dengan begitu penasaran. Saudara, ternyata mereka berasal dari selatan. Dan pemuda itu ternyata seorang penguasa muda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita harus pergi dari tempat ini, dan melaporkannya pada saudara yang lain. Baik, jawab lebah lainnya, sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Namun pada saat mereka akan keluar dari lorong gua, tiba-tiba mereka menghantam dinding perisai transparan. Duar, duar, ledakan kecil bergema, melempar tubuh mereka kembali ke dalam lorong gua. Namun belum sempat kedua lebah itu menggunakan transformasi tubuh raksasanya, tiba-tiba tembakan petir muncul, menghantam sayap-sayap mereka dan mengoyaknya. Sus, sus, tembakan angin yang dilepaskan oleh Long Chen kembali menghantam tubuh mereka dengan keras dan melukainya. Apakah kalian pikir kami tidak mengetahui kedatangan kalian? Sungguh naif, ucap Long Chen dengan tatapan tajam yang hendak kembali menyerang kedua lebah emas yang sudah tidak berdaya itu. Long Chen, cukup, ucap King Ruo sambil meminta Long Chen untuk menyegel kedua lebah emas itu. Baik penguasa, kebetulan sekali, karena kita tidak tahu kawasan ini, jadi kita dapat bertanya pada mereka, ucap King Ruo dengan santai. Baik penguasa, sambil membawa kedua lebah emas yang telah tersegel di dalam bola perak transparan itu. Di dalam bola perak transparan, kedua lebah itu hanya bisa mengadu kesakitan. Selain sayapnya yang telah dirusak oleh King Ruo, mereka juga dilukai oleh Long Chen dengan parah. Dari awal kami sudah mengetahui keberadaan kalian, bahkan pada saat berada di dalam kabut gelap, ucap King Ruo dengan santai. Ternyata kita telah memasuki perangkapnya. Tapi bagaimana bisa? Pada saat memasuki gua, aku bahkan tidak merasakan apapun. Sang lebah berbicara pada saudaranya, menatap King Ruo dan Long Chen dengan heran. Jika ingin hidup, maka bekerja samalah dengan baik, ucap King Ruo dengan santai. Kata-kata King Ruo membuat kedua lebah itu menjadi gusar. Benar-benar menganggap diri terlalu tinggi. Setelah menyerang dan melukai kami berdua, apakah kalian yakin dapat meninggalkan tempat ini? Sungguh aneh. Berada dalam situasi yang sulit pun kalian masih berani mengancam. Jika kami berdua lemah, apakah mungkin kami bisa menangkap kalian berdua? Pikirkan hal itu, ucap Long Chen dengan tatapan kesalnya. Kata-kata Long Chen membuat kedua lebah itu semakin kesal. Memasuki wilayah kami bahkan berani menyerang dan mengancam. Kalian akan merasakan akibatnya, ucap salah satu lebah sambil menggunakan sisa kekuatannya untuk keluar dari bola perak transparan tersebut, namun gagal. Sudah aku katakan dari awal, jika kalian tidak mau bekerja sama, maka aku akan membunuh kalian, ucap King Ruo dengan tatapan tajam, sambil mengeluarkan kekuatan petir yang berderak-derak di ujung jarinya.
Bunuh saja jika kalian berani. Tantangnya dengan sengit. Baik, jawab King Ruo sambil meraih bola perak itu dan menyelimutinya dengan petir. Penguasa, ucap Long Chen ragu. Tenanglah, aku tidak akan membunuhnya, ucap King Ruo lalu melempar bola perak yang telah diselimuti petir itu ke dalam dunia jiwa, membuat Long Chen menjadi tenang. Lebah emas hidup berkelompok. Jika kita benar-benar berurusan dengan mereka, itu akan mempersulit pergerakan kita di tempat ini. Terlebih lagi mereka tidak takut dengan ancaman kita, itu menandakan bahwa kelompok mereka memiliki kekuatan yang lebih besar. King Ruo menjelaskan, penguasa benar, maaf sebelumnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah keluar dari tempat ini dan mencari informasi. Apakah kamu tahu wilayah ini? Long Chen menggelengkan kepalanya. Penguasa, aku benar-benar tidak tahu tempat ini. Jika demikian mari kita pergi. Tapi penguasa, apakah kita akan meninggalkan tempat ini begitu saja? Benar, tapi bagaimana dengan jejak aura ini? Biarkan saja, ucap King Ruo sambil tersenyum kecil, lalu membawa Long Chen untuk pergi. Namun pada saat mereka akan bergerak, tiba-tiba lorong gua itu bergetar. Penguasa sepertinya, sosok yang ada di dalam gua ini tidak senang pada kita. Bukan, itu dari arah mulut gua, ucap King Ruo, sambil terus bergerak. Dan benar saja, di depan mulut gua itu telah berbaris ratusan lebah emas dengan kultivasi semi-abadi tingkat 1 hingga tingkat 4. Bahkan 5 sosok yang telah mengubah diri menjadi manusia berada di tingkat semi-abadi tingkat 6 tahap akhir. Berhenti, atau kami benar-benar akan membunuh kalian, ucap pemimpin kelompok tersebut dengan tatapan tajam. King Ruo yang memang tidak ingin berurusan dengan mereka segera meminta Long Chen berhenti. Tuan-tuan, ucap King Ruo dengan tenang, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Kalian berdua telah menahan saudara kami. Kembalikan mereka, ucap sang pemimpin dengan tegas. King Ruo dan Long Chen saling berpandangan, dan berpura-pura terkejut. Hentikan tindakan sandiwara kalian itu. Kembalikan sekarang juga, maka silakan pergi. Jika tidak, maka kami akan menguburkan kalian di tempat ini. Tapi tuan, bagaimana bisa kami melakukannya, ucap King Ruo yang terlihat kebingungan. Jangan banyak alasan. Aku telah melihat kalian muncul di puncak gunung es kabut hitam. Dan aku juga yang menugaskan kedua saudaraku untuk mengawasi kalian. Jika bukan kalian lalu siapa lagi? Tapi, apakah mungkin kami bisa mengalahkan kedua saudara tuan itu? Kata-kata King Ruo membuat mereka terdiam. Saudara, sepertinya pernyataan mereka memang masuk akal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku benar-benar tidak menemukan celah kesalahannya sedikit pun. Namun aku tidak yakin dengan pengakuan tersebut. Sambil terus berdiskusi dengan rombongannya. Tuan, apakah kami sudah bisa pergi? Tanya King Ruo mengejutkan mereka. Jika demikian, kami harus memastikannya. Serahkan cincin penyimpanan kalian. Baik tuan, ucap King Ruo dan Long Chen sambil melepaskan cincin dari jarinya. Silakan tuan, ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan mereka pada pemimpin kelompok. Tidak ada jejak sama sekali, ucap pemimpin kelompok, berbicara pada rombongannya melalui telepati sambil memeriksa cincin penyimpanan King Ruo dan Long Chen. Terima kasih, ucapnya ketus sambil menyerahkan cincin penyimpanan pada King Ruo. Terima kasih tuan, ucap King Ruo dengan tenang. Sekarang silahkan pergi, ucap pemimpin kelompok tersebut dengan tatapan tajam. Terima kasih tuan, ucap King Ruo, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Pergi dan awasi mereka. Baik jenderal, ucap puluhan lebah emas yang tidak bertransformasi menjadi manusia, bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah lebah-lebah kecil itu pergi, sang jenderal lalu memasuki lorong gua dan memeriksa tempat itu dengan seksama. Di dalam lorong gua, mereka menemukan jejak pertarungan kecil yang belum sempat King Ruo dan Long Chen bersihkan, membuat sang jenderal menjadi murka. Bajingan, mereka telah menipu kita, ucapnya murka, meninju dinding gua dan menggetarkan tempat itu. Jenderal, apa yang harus kita lakukan?
Pergi dan tangkap mereka. Sambil membawa rombongannya bergerak meninggalkan tempat itu. Di dalam gua, benar-benar membuat kesal, ucap sosok pria paruh baya yang merasa terganggu oleh tindakan Jenderal Lebah Emas itu kesal. Sosoknya keluar dari dalam gua, sambil melepaskan tembakan angin, menghancurkan segel batu yang menutup lorong gua. Duar-duar, ledakan keras itu mengejutkan pasukan Lebah Emas yang hendak bergerak meninggalkan tempat itu. Mundur, teriak sang jenderal dengan panik. Kubah batu raksasa tercipta, mengurung Lebah Emas yang berada di dalam jangkauannya. Matilah kau, teriaknya murka. Treng, kubah batu raksasa itu memperkecil ukurannya, dan mulai membunuh Lebah Emas yang terkurung di dalamnya. Sen Yanxi, aku Mi Fengyi memohon pengampunan Anda, ucap sang jenderal memohon pada sosok yang mulai membunuh pasukannya yang terkurung dalam kubah batu tersebut. Serangga kecil seperti kalian benar-benar tidak tahu diri. Yang terkurung akan mati. Tetapi jika kalian tidak mau pergi, maka aku juga akan membunuh kalian. Menatap sang jenderal dengan kemarahan yang menyala. Mi Fengyi yang tidak memiliki pilihan itu, lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan dongkol. Mundur, ucapnya memberi perintah. Di tempat lain, King Ruo dan Long Chen yang terus bergerak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan aura semiabadi tingkat 7, membuat para lebah yang bergerak mengikutinya berhamburan pergi. Penguasa, aura ini, ucap Long Chen dengan wajah serius. Sepertinya jenderal lebah itu telah membuat kesalahan. Maksud penguasa, apakah kamu ingat dengan jejak aura yang sengaja kita tinggalkan sebelumnya? Long Chen menganggukkan kepalanya. Jenderal lebah itu pasti murka di dalam gua itu, sehingga mengganggu sosok yang ada di dalamnya. Mari kita periksa, ucap King Ruo. Tapi penguasa, tenanglah, aku ada ide. Baik penguasa, lalu bergerak mengikuti King Ruo yang mendahuluinya. Mereka bergerak mendekati gua yang mereka tinggali sebelumnya dengan cepat. Di depan mulut gua, sosok pria paruh baya dari klan Sen Yanxi itu masih tampak begitu kesal, dengan membunuh lebah emas yang masih tersisa di dalam kubah batu, dan meremukan mereka satu persatu. Ini adalah harga yang harus kalian bayar karena berani mengganggu ketenanganku, ucapnya dengan tatapan menyala. Tidak lama kemudian, sosok King Ruo dan Long Chen muncul di tempat itu, mengawasi pria paruh baya tersebut dengan tenang. Duar, ledakan keras terus bergema mengguncang tempat itu, bersamaan dengan robohnya lebah-lebah tersebut. Ternyata sosok yang berada di dalam gua itu berasal dari klan pengendali elemen bumi, ucap Long Chen. Benar, ucap King Ruo sambil mengawasi sosok itu dengan seksama. Penguasa, apakah tidak berbahaya jika kita berurusan dengan orang yang pemarah seperti dia? Long Chen, dia marah karena dirinya terganggu. Tenanglah. 5 menit kemudian, tempat itu akhirnya menjadi senyap. Setelah merasa yakin sosok itu telah tenang, King Ruo lalu keluar dari persembunyiannya. Tetua, ucapnya muncul dari balik perisai ilusi, menyapa pria paruh baya itu dengan hormat. Kalian, ucapnya terkejut, menatap kemunculan King Ruo dan Long Chen dengan penuh selidik. Tetua, aku Hua Ruo, memperkenalkan dirinya dan Long Chen dengan hormat. Mengamati pertarunganku dengan bebas, bahkan tanpa jejak aura. Dengan tingkat kultivasinya yang sangat rendah. Itu berarti mereka sedang menyamar. Tuan-tuan, aku Yan Shigong, sambil menangkupkan tangannya. Tetua Yan Shigong. Kebetulan sekali kami berjumpa dengan tetua di tempat ini. Aku dan tetua Long Chen baru saja tiba di tempat ini, dan kami tidak tahu arah, ucap King Ruo menjelaskan situasi mereka. Menanyakan kota terdekat dari tempat itu pada Yan Shigong dengan jujur. Yan Shigong terdiam cukup lama, lalu menatap King Ruo dan Long Chen yang sedang menanti jawabannya. Tuan-tuan, saat ini kalian berada di kawasan Gunung Es Kabut Hitam. 100 km arah timur dari tempat ini ada kota kecil Damen, jawabnya dengan jujur. Terima kasih tuan, lalu seberapa jauh gerbang es hitam dari tempat ini? Tanya King Ruo sekali lagi,
membuat Yan Shigong tampak begitu terkejut. Tuan Naruo, apakah Anda yakin ingin pergi ke tempat itu? Dengan wajah serius, Tetua, tujuan awal kami memang untuk pergi ke tempat itu, tapi kami tiba-tiba muncul di tempat ini. Apakah ada yang salah dengan tempat itu? Tanya King Ruo. Yan Shigong terdiam beberapa saat lalu menatap King Ruo dengan serius. Tuan Huaruo, tempat itu tidak bersahabat dengan kultivator aliran putih. Selain itu, jika berada di kawasan ini, itu berarti Tuan akan melewati hutan gelap. Tidak masalah, ucap King Ruo dengan tenang, membuat Yan Shigong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tempat itu berada 2000 km arah utara dari tempat ini, ucapnya pelan, membuat King Ruo dan Long Chen saling berpandangan. Ternyata tempat itu masih begitu jauh, ucap King Ruo membatin. Baik Tetua, terima kasih, menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu membawa Long Chen bergerak meninggalkan tempat itu. Tuan-tuan, jaga diri kalian. Orang-orang di tempat itu membenci orang asing seperti kalian, ucap Yan Shigong, sambil meninggalkan tempat itu, bergerak menuju gua tempatnya beristirahat. Di tempat lain, arah timur gunung es kabut hitam, King Ruo dan Long Chen terus bergerak menuju kota Damen dengan santai. Penguasa, mengapa kita harus pergi ke arah timur? Bukankah gerbang es hitam itu berada di wilayah utara? Aku ingin ke kota Damen terlebih dahulu, untuk mencari informasi penting lainnya. Sebelumnya aku ingin mengajak Tetua Yan Shigong, namun melihat reaksinya yang seperti itu, membuatku tidak yakin. Penguasa benar, kita memang memerlukan informasi penting mengenai tempat itu, dan juga memerlukan penunjuk jalan, ucap Long Chen dengan hormat. Pada saat mereka sedang bergerak, tiba-tiba Mi Feng Yi bersama pasukannya muncul di hadapan King Ruo dan menghadangnya. Swus, sosoknya menjadi manusia. Apakah kalian tersesat? Sebelumnya kami memang tersesat, tetapi sekarang tidak, jawab Long Chen dengan tenang. Oh, apakah itu berarti kalian sudah tahu tempat ini? King Ruo menganggukkan kepalanya. Jenderal, kami benar-benar sedang terburu-buru. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan, ucapnya dengan tenang. Mi Feng Yi tersenyum santai. Apakah kalian yakin bisa meninggalkan tempat ini begitu saja, dengan tatapan dingin? Kembalikan kedua saudara kami sebelumnya. Dengan sorot mata tajam, Long Chen terkekeh. Melawan Tetua Yan Shigong saja kalian tidak bisa. Apakah kalian yakin ingin menahan kami di sini? Provokasi yang dilontarkan oleh Long Chen membuat Mi Feng Yi menjadi kesal. Keparat, apakah kalian? Sus, ledakan aura semi-abadi tingkat 7 dari tubuh Long Chen membuat Mi Feng Yi dan rombongannya langsung bergerak mundur. Jenderal, ternyata dia semi-abadi tingkat tinggi, ucap para komandan lebah yang ada di belakangnya dengan wajah serius. Jujur saja yang menangkap kedua saudara kalian sebelumnya itu adalah kami. Tapi karena mereka telah menguping pembicaraan kami, maka tuanku harus menahannya, ucap Long Chen dengan santai membuat Mi Feng Yi semakin kesal. Kalian, tuan, jika tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, maka kami akan pergi dulu, ucap King Ruo. Tiba-tiba Mi Feng Yi tertawa. Apakah kalian pikir kami takut? Minggir, ucap Long Chen dengan tatapan tajam. Bajingan. Kami tidak ingin melawan Yan Shigong itu karena dia. Itu karena kalian lemah. Minggir, ucap Long Chen sekali lagi, sambil bergerak melewati rombongan manusia lebah itu dengan santai. Prajurit, serang, teriak Mi Feng Yi memberi perintah pada pasukannya dengan kemarahan menyala. Jangan tidak tahu diri kalian, ucap Long Chen dengan kesal, hendak menyerang, yang langsung dihentikan oleh King Ruo. Long Chen, ucapnya santai, sambil berhenti. Menatap ratusan lebah raksasa yang telah bertransformasi dan siap menyerang tersebut. Sebelumnya kalian telah kehilangan banyak orang. Apakah kalian ingin mengulangi kesalahan yang sama? Ucap King Ruo sambil melepaskan aura semi-abadi tingkat 8 milik Yin Gan. Treng, ledakan petir tiba-tiba muncul di ujung jarinya, membentuk bola petir yang cukup besar sehingga menerangi kawasan gunung salju berkabut gelap itu menjadi sedikit terang.
Tindakan King Ruo tersebut membuat Mi Fengyi dan rombongannya ternganga. Yang ingin mati, silakan berdiri di hadapanku, ucap King Ruo membuat kawanan lebah emas itu berhamburan, membuat Long Chen tertawa terbahak-bahak. Sus! King Ruo menarik kekuatannya, membuat tempat itu menjadi tenang kembali. Benar-benar pengecut, tidak sesuai dengan gertakannya, ucap Long Chen menatap Mi Fengyi yang telah meninggalkan tempat itu dengan wajah pucat pasi. Sudahlah, mari kita pergi, ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Dari jauh, Yan Shigong yang sebelumnya tiba-tiba merasakan kemunculan ledakan aura semi-abadi tingkat 7 dari tubuh Long Chen. Segera keluar dari dalam gua dan memeriksa tempat itu, dan melihat tindakan King Ruo dengan jelas. Ternyata pemuda itu lebih kuat dariku. Untung saja aku tidak menyinggungnya. Membatin, sambil menatap kepergian King Ruo dan Long Chen dengan menggelengkan kepalanya, lalu bergerak mengikuti King Ruo. Di tempat lain, penguasa, mengapa kita tidak membunuh lebah-lebah itu? Tanya Long Chen dengan heran. Long Chen, apakah ada untungnya untuk kita? Tanya King Ruo, membuat Long Chen tiba-tiba terdiam. Tapi apakah ini tidak akan menjadi masalah di masa depan? Bukannya aku meremehkan keberadaan mereka, tetapi pada dasarnya lebah emas adalah serangga yang paling lemah. Selain itu, mereka juga tidak memiliki kekuatan lain. Penguasa benar, mereka hanya mengandalkan jumlah, tetapi benar-benar tidak memiliki kemampuan khusus. Selain itu, mereka juga sepertinya telah kehilangan pemimpin. Benar, dengan situasi yang mereka hadapi sebelumnya, sangat mustahil jika ratunya akan diam saja. Sambil terus bergerak santai, apakah penguasa merasakan sesuatu? Ada banyak aura yang berkeliaran. Lalu apakah yang kamu maksud itu hewan buas atau sosok yang terus mengikuti kita? Sosok yang ada di belakang kita. Aku rasa itu tetua Yan Shigong. Biarkan saja, ucap King Ruo sambil terus bergerak dengan tenang. Baik penguasa. Karena bergerak dengan santai, menjelang pagi King Ruo dan Long Chen akhirnya tiba di kota Damen. Setelah melewati pemeriksaan dari prajurit penjaga kota, King Ruo dan Long Chen lalu memasuki kota itu dengan santai. Penguasa, sepertinya kota ini cukup tenang, berbicara melalui telepati. Aku rasa demikian, ucap King Ruo sambil mengawasi semua orang yang ada di jalanan kota itu. Penguasa, karena kota ini begitu jauh dengan gerbang es hitam, apa yang harus kita lakukan? Karena menggunakan gerbang teleportasi kota terlalu berisiko. Lagi pula aku begitu heran dengan pihak kota Heian, yang, ucap Long Chen menjeda kata-katanya, saat melihat beberapa pemuda yang seperti bergerak mendekati mereka. Tujuanku ke kota ini adalah untuk membuat persiapan. Mengenai gerbang teleportasi kota Heian. Aku rasa mereka sudah memikirkan hal ini dengan matang, ucap King Ruo yang tidak ingin menyalahkan para penjaga gerbang teleportasi yang mengarahkannya di puncak gunung es kabut hitam. Menanggapi, sambil memperhatikan beberapa pemuda yang semakin dekat dengan mereka. Tuan muda, tetua, tuan kami mengundang Anda, ucap pemuda tersebut dengan hormat. Baik, jawab King Ruo, lalu mengikuti kelima pemuda tersebut dengan tenang. Apakah penguasa mengenal mereka? Tanya Long Chen melalui telepati dengan penasaran. Long Chen, aku juga tidak tahu, jawab King Ruo dengan tenang. Penguasa, apakah ini tidak aneh? Tentu saja ini aneh, apakah kamu takut padanya? Tentu saja tidak, hamba justru ingin melihat penguasa menggertak mereka dengan aura semi-abadi tingkat 8 milik Yin Gan, ucap Long Chen sambil terkekeh. Pengalamannya melihat reaksi Mi Fengyi dan rombongannya yang langsung lari terbirit-birit masih tergambar di dalam pikirannya, membuatnya senyum-senyum sendiri. Long Chen, apakah ada yang lucu? Tanya King Ruo dengan heran. Penguasa, hamba masih membayangkan reaksi para lebah emas itu. Bagaimana jika mereka mengetahui tingkat kultivasi penguasa yang sesungguhnya, ucapnya sambil menahan tawa. King Ruo yang juga membayangkan hal itu hanya tersenyum-senyum kecil. Sambil berjalan, mereka terus berbincang-bincang santai hingga tiba di kediaman mewah berbenteng, yang dijaga oleh prajurit bersenjata lengkap. Tuan, mari.
Sang pemuda membawa King Ruo dan Long Chen memasuki tempat itu dengan hormat. Saat melewati gerbang benteng tersebut, King Ruo dan Long Chen dikejutkan dengan sosok pria parubaya yang langsung menyambut kedatangannya. "Tuan Huaruo, Tuan Long Chen, mari," ucapnya dengan gembira. "Tetua Yan Shigong, apakah yang mengundang kami sebelumnya Anda?" Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Benar, aku tahu Tuan Muda dan Tuan Long Chen pasti ingin beristirahat, jadi aku ingin menawarkan tempat kami yang sederhana ini," dengan senyumnya yang ramah. "Tetua, terima kasih. Ini adalah tempat yang luar biasa," ucap King Ruo dengan hormat. "Tuan Muda, ini adalah kehormatan kami. Mari," sambil membawa King Ruo ke dalam ruangan utama. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di dalam aula utama kediaman Yan Shigong. "Tuan Muda Huaruo, Tuan Long Chen, silakan," ucapnya mempersilakan King Ruo dan Long Chen pada kursi kehormatan. "Terima kasih, Tetua," ucap King Ruo dengan hormat, sambil menempati kursi yang tersedia. Tidak lama kemudian, beberapa gadis pelayan memasuki ruangan, sambil membawa makanan dan minuman, lalu menghidangkannya. "Silakan Tuan," ucap Yan Shigong sekali lagi, mempersilakan King Ruo dan Long Chen dengan sangat hormat. "Terima kasih Tetua," ucap King Ruo sambil meraih minuman dan menyesapnya dengan santai, diikuti Long Chen yang tampak sedikit waspada. "Tuan Muda, jujur saja saat di lembah gunung es kabut hitam, aku telah melihat kekuatan sejati Tuan Muda dan Tuan Long Chen. Aku takut jika orang-orangku akan membuat masalah dengan Tuan berdua. Terlebih lagi aku tidak yakin dengan nama Huaruo yang Tuan Muda gunakan," ucapnya dengan jujur, memulai perbincangan santai mereka. King Ruo dan Long Chen menganggukkan kepala santai. "Tetua, aku King Ruo. Sedangkan Huaruo itu memang nama samaranku," ucap King Ruo dengan jujur, membuat Yang Shigong tiba-tiba berlutut di hadapannya. "Tetua, ini tidak pantas. Berdirilah," ucap King Ruo pada pria paruh baya tersebut. "Tuan Muda, mendapat kunjungan Anda adalah kehormatanku dan kehormatan klan Yanxi. Mohon pengampunan Tuan Muda atas sambutan kami yang kurang pantas ini," ucapnya dengan serius sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Benar dugaanku, dia benar-benar berasal dari klan kuno itu. Masih sangat muda, tetapi sudah berada di tingkat 8. Klan kuno benar-benar mengerikan." Membatin senang. "Tetua, terima kasih telah mengundang kami berdua. Sambutan Tetua pada kami berdua, ini sudah sangat luar biasa. Mendapat jamuan seperti ini adalah kehormatan bagiku." "Terima kasih," ucap King Ruo dengan hormat, sambil meminta Yan Shigong untuk merahasiakan keberadaannya di tempat itu. "Terima kasih Tuan Muda, aku akan merahasiakannya." "Tuan Muda, bukankah tujuan awal Tuan berdua sebelumnya adalah gerbang es hitam?" "Benar," jawab King Ruo. "Lalu tujuan Tuan Muda datang ke kota ini?" "Tetua, jujur saja kami berdua tidak tahu bagaimana keadaan tempat itu, sehingga kami ingin membuat persiapan terlebih dahulu," jawab King Ruo. Yan Shigong mengangguk-anggukkan kepalanya. "Persiapan seperti apa yang ingin Tuan Muda lakukan?" "Kami ingin mencari informasi penting mengenai tempat itu. Kami juga perlu peta, serta orang yang pernah mengunjungi tempat itu." "Apakah Tetua punya saran?" tanya King Ruo. Yan Shigong menganggukkan kepalanya. "Mengenai hal itu serahkan padaku, Tuan berdua tidak perlu memikirkannya," jawab Yan Shigong dengan serius, sambil meminta King Ruo dan Long Chen untuk beristirahat di kediamannya dan menikmati suasana kota Damen dengan tenang. "Tapi apakah ini tidak akan merepotkan Tetua?" "Tuan Muda, mengerjakan masalah seperti ini adalah hal mudah bagiku," ucapnya dengan penuh semangat. "Terima kasih Tetua," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah berbincang-bincang cukup lama di tempat itu, Yan Shigong lalu memanggil pelayan untuk membawa King Ruo dan Long Chen ke dalam kamarnya. "Tuan Muda, Tuan Long Chen, silakan beristirahat. Jika Tuan berdua perlu sesuatu, kabari saja pelayan," ucap Yan Shigong dengan ramah. "Baik Tetua, maaf karena telah merepotkan," ucap King Ruo sambil meninggalkan ruangan itu,
mengikuti pelayan yang membawanya ke dalam ruangannya. Setelah King Ruo dan Long Chen pergi, Yan Shigong juga lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, penguasa, ucap Long Chen berbicara melalui telepati dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Apakah penguasa tidak curiga pada Yan Shigong ini? Mengapa bisa demikian? Karena hamba merasa kebaikannya ini terlalu berlebihan. Hamba khawatir jika dia memiliki maksud tertentu. Long Chen, jangan terlalu berburuk sangka. Lagi pula bukankah tindakan itu selalu memiliki tujuan? Penguasa benar, tapi tenanglah. Jika mereka ingin berbuat jahat, aku akan menggertak mereka dengan aura milik Yin Gan, ucap King Ruo sambil tertawa kecil, membuat Long Chen hampir tidak bisa menahan tawa. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba di depan pintu kamarnya. Silakan Tuan Muda, ucap pelayan tersebut dengan hormat. Terima kasih Nona, ucap King Ruo dengan ramah. Setelah mengantar King Ruo, gadis pelayan itu lalu membawa Long Chen menuju ke kamarnya. Mari Tuan, sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Di dalam kamarnya, King Ruo lalu menyegel ruangan tersebut, lalu beristirahat dengan tenang. Di tempat lain, Long Chen terus bergerak mengikuti sang gadis yang mengarahkannya dengan tenang. Tuan, sepertinya Anda merasa kurang nyaman, ucap sang gadis dengan hormat. Long Chen menganggukkan kepalanya. Jika aku boleh tahu, apa yang membuat Tuan kurang nyaman supaya aku tahu? Nona, kamarku terlalu jauh dari tuanku, ucapnya dengan jujur, membuat gadis itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Maaf Tuan, ucapnya lalu membawa Long Chen menuju kamar yang paling dekat dengan ruangan King Ruo. Maaf Tuan, ucap sang gadis sekali lagi. Nona tidak perlu meminta maaf. Seharusnya aku yang demikian, karena telah menyusahkan Nona. Terima kasih Tuan. Lalu berhenti di depan kamar kosong yang tidak jauh dari ruangan King Ruo. Silakan Tuan. Mohon maaf jika tempatnya kurang nyaman, ucap pelayan tersebut dengan hormat. Terima kasih Nona, ucap Long Chen dengan hormat, lalu memasuki ruangannya. Di tempat lain, di dalam ruangan rahasia, Yan Shigong dan beberapa tetua klan Yanxi sedang melakukan pembicaraan serius. Di antara murid yang ada, aku rasa yang paling tepat mengambil misi ini adalah Seng Yin dan saudarinya Wu Yin, tapi aku tidak yakin jika Tuan Muda King Ruo senang pada Wu Yin. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam aula sebelumnya, aku melihat Tuan Muda King Ruo bahkan tidak tertarik sedikit pun pada para murid gadis yang melayaninya. Apakah kandidat itu hanya ada pada Seng Yin? Aku rasa demikian, jawab Yan Shigong dengan serius. Saudara Gong, apakah ini tidak terlalu berbahaya jika kita mengirim Seng Yin untuk menemani Tuan King Ruo tersebut? Saudara Choi, ini adalah peluang yang luar biasa, dan kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Selain dapat menjalin hubungan yang baik dengan Tuan Muda King Ruo, ini juga sebagai cara kita melatihnya. Tapi apakah kita masih tidak bisa menggunakan murid lainnya tanpa harus memberikan misi ini pada Seng Yin? Selain Seng Yin, apakah ada yang bisa diandalkan? Aku rasa tidak, karena Tuan Muda King Ruo juga tidak ingin pemandunya menjadi beban. Justru karena itulah kami tidak ingin Seng Yin pergi. Karena dialah satu-satunya jenius yang akan menjadi andalan kita. Jika dia tidak bisa kembali, lalu apa yang harus kita lakukan? Menuntut pada klan King itu tidak mungkin. Yan Shigong terdiam, menatap kelima sosok yang ada di hadapannya dengan kecewa. Jika demikian, biarkan aku saja. Tapi tanggung jawab sebagai jenderal utama pelindung kota aku limpahkan pada saudara sekalian. Ucapnya sambil berdiri dari kursinya. Tapi saudara, di antara kami semua hanya saudara yang berada di tingkat 7. Bagaimana bisa kami? Alasan kalian yang tidak bisa berkembang, itu karena cara pikir kalian yang seperti ini. Ucapnya dengan kesal, lalu meninggalkan ruangan itu. Di dalam ruangan itu, kelima tetua tersebut masih belum beranjak dari tempat duduknya, menatap kepergian Yan Shigong yang meninggalkan ruangan itu dengan bimbang. Ini adalah kesempatan dan peluang yang luar biasa, tetapi terlalu berisiko.
Saudara benar, ucap tetua yang lain menimpali. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.